Karya sastra lama adalah karya sastra yang diciptakan pada masa lampau sebelum munculnya karya sastra modern. Ciri-cirinya adalah banyak karya sastra lama tidak diketahui nama pengarangnya karena diciptakan dan disebarluaskan secara lisan dari mulut ke mulut. Temanya sering berpusat pada kehidupan di istana seperti kisah raja, pahlawan, atau bangsawan. Hal ini karena karya sastra pada masa itu seringkali ditulis oleh atau untuk kalangan istana. Guys, tugas sejarah sastra enaknya kita ngambil tema apa ya? Sejarah sastra ya? Aku punya ide sih guys, tapi gimana kalau kita ambil pantun aja? Hah? Pantun? Itu kan jelek banget. Ganti aja nggak sih yang lain? Nah, salah. Meskipun pantun itu termasuk sejarah sastra lama, tapi pantun itu masih relevan loh di zaman sekarang. Dan juga ya, pantun itu juga fungsinya bukan hanya soal keindahan, tapi juga pantun itu buat hiburan, dan yang paling penting pantun buat kampanye sosial. Banyak banget loh seniman dan penulis yang terus melestarikan dan mengembangkan pantun sampai sekarang. Oke deh, kita ambil pantun. Tapi apakah pantun masih relevan buat era sekarang? Masih dong, kamu tahu nggak, di beberapa komunitas dan sekolah-sekolah masih banyak loh yang mengajarkan pantun kepada murid-muridnya. Soalnya pantun itu sebagai kita melestarikan budaya kearifan lokal gitu. Oh, berarti masih relevan untuk era saat ini. Bisa banget, apalagi buat Gen Z. Bisa banget buat pembelajaran budaya yang seru nggak sih? Tapi aku tiba-tiba kepikiran nih. Dulu itu pantun sejarahnya gimana ya? Setauku, pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun. Artinya penuntun atau pengarah, yang fungsinya untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Oh, gitu. Karya sastra ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga cerminan sebagai budaya, nilai-nilai, dan pandangan hidup masyarakat pada zamannya. Banyak diantaranya ditulis dalam bentuk puisi atau prosa yang unik seperti pantun, gurindam, atau seloka. Ke toko buku beli cerita. Buku dibeli di hari Selasa. Pantun itu cermin sastra yang tak lekang oleh zaman dan masa.